Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroho Restu Putro dari kelas PE1A dengan NIM 1013-22012012. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan suatu judul, yaitu reaksi antara telur dengan beberapa asam untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kimia Dasar 2023. Telur merupakan salah satu dari sumber protein yang berguna bagi tubuh. Telur tersusun atas cangkang, kuning telur, dan putih telur. Telur dihasilkan oleh unggas yang telah dikonsumsi oleh masyarakat untuk sarapan pagi. Nah, yang dikonsumsi itu merupakan isi dari telurnya, yaitu kuning telur dan putih telur. Cangkang telur itu memiliki berat sekitar 9% hingga 12% dari total keseluruhan berat dari telur tersebut. Nah, itulah fungsi dari isi bagian telur paling dalam ya. Nah, selanjutnya itu ada fungsi dari cangkang telur. Cangkang telur tersebut melindungi telur agar tidak mudah pecah. Tersusun atas 94% kalsium karbonat, 1% kalsium fosfat, dan 1% magnesium karbonat. Kalsium karbonat tersebut jika terkena asam akan menimbulkan reaksi. Nah, pada video ini akan membuktikan reaksi tersebut. Video ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu menentukan reaksi yang terjadi pada telur jika bertemu dengan asam. Yang kedua itu membuat telur itu bereaksi dengan asam. Yang ketiga itu menentukan kondisi setelah telur bertemu dengan asam. Masuk ke penjelasan umum. Yang pertama itu adalah asam dan basa. Sifat asam dan basa itu dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti asam cuka, asam sitrat, dan yang lainnya. Asam dan basa ini bisa dibedakan oleh masyarakat melalui sifat khas yang ditimbulkannya. Mulai dari sifat asam yaitu asam. Nah, sifat basa itu yang rasanya pahit. Asam dan basa tersebut bisa diindikasi oleh derajat keasaman yaitu pH. Nah, pH tersebut bisa diuji oleh suatu indikator yaitu pH universal. Nah, jika pH tersebut kurang dari 7, itu menandakan larutan tersebut yaitu asam. Jika lebih dari 7, menandakan itu adalah basa. Dan jika 7 menandakan larutan tersebut adalah netral. Jelasan umum selanjutnya itu yaitu citrun, yaitu asam sitrat. Asam sitrat tersebut merupakan salah satu dari asam lemah yang terdapat pada daun dan buah pada tumbuhan tertentu. Nah, seperti buah markisa. Nah, asam sitrat tersebut memiliki keunggulan, yaitu sebagai pengawet yang baik. Penjelasan umum yang selanjutnya itu yaitu asam cuka, yaitu asam asetat. Asam asetat tersebut merupakan senyawa asam organik yang mempunyai kandungan gugus asam karboksilat. Asam asetat itu biasa digunakan sehari-hari. Biasanya itu digunakan sebagai penambah rasa asam bagi makanan dan penambah aroma bagi makanan. Asam asetat tersebut memiliki rumus kimia yaitu CH3COOH. Jelasan umum selanjutnya itu adalah asam askorbat. Asam askorbat tersebut merupakan vitamin yang dapat larut di air. Asam askorbat biasa dikenal sebagai vitamin C. Asam askorbat memiliki banyak fungsi bagi tubuh kita. Nah, jika kita kekurangan asam askorbat itu bisa berkemungkinan tubuh kita akan mengalami kecacatan karena kita kekurangan kolagen. Penjelasan selanjutnya itu yaitu data-data umum. Data-data umum tersebut didapatkan melalui jurnal terdahulu. Reaksi asam dan telur. Pada saat telur dimasukkan ke dalam larutan asam, kalsium karbonat akan bereaksi dengan asam tersebut. Akan menghasilkan asam karbonat dan menghasilkan juga gas karbon dioksida. Contohnya itu yaitu telur dengan asam asetat yaitu CH3COOH. Reaksi tersebut bisa dirumuskan dari suatu persamaan yaitu ini, atau kita bisa bilang sebagai kalsium karbonat ditambah dengan asam asetat, yaitu menghasilkan asam karbonat ditambah gas karbon dioksida ditambah H2O, yaitu air. Kalsium yang berinteraksi dengan asam akan menimbulkan efek juga, yaitu cangkangnya itu akan menimbulkan keretakan dan terkelupas. Jika asam cuka tersebut direaksikan dengan telur dalam jangka waktu yang sangat singkat, maka telur tersebut itu dampak yang ditimbulkannya itu relatif sedikit. Jika dalam waktu lama, maka telur tersebut akan terkelupas kulitnya.
Nah, dilihat juga dari asam yang lainnya, yaitu asam askorbat dengan asam sitrat. Jika telur direaksikan dengan asam askorbat, itu akan menimbulkan persamaan reaksi, yaitu sedangkan jika telur direaksikan dengan asam sitrat akan menimbulkan persamaan reaksi, yaitu. Nah, sekarang lanjut ke percobaannya. Di sini terdapat alat bahan yang digunakan. Terdapat 3 gelas aqua. Selanjutnya ada cuka, ada air 200 ml, ada citrun, ada 3 buah telur, dan ada vitamin C. Langkah pertama, mari kita tuangkan cuka terlebih dahulu. Tersebut isi dalam biar bola bisa mata. Benar. Oke, ini sudah cukup. Taruh telurnya. Ini untuk bagian cuka. Ini di sini terdapat gelembung-gelembung. Gelembung tersebut dikarenakan cuka sebagai asam bereaksi dengan cangkang telur, yaitu kalsium karbonat. Nah, si asam ini memberikan protonnya kepada telur. Selanjutnya ada vitamin C. Kita buka terlebih dahulu. Vitamin C ini dilarutkan dengan 200 ml air. Kita tunggu. Sambil menunggu, kita langsung ke citron ya. Citron hingga, nah cukupnya aja ya airnya. Alasan dari pemilihan barang tersebut dikarenakan ya mudah ditemui. Ini sih untuk citrun, terdapat gelembung-gelembung juga sama seperti asam cuka tadi. Nah, vitamin C sudah jadi, langsung dicelupkan telur. Ini akan ditungguin hingga 1 hari kemudian. Dalam vitamin C tersebut ini juga telurnya juga bergelembung ya, sama seperti asam cuka dan asam sitrat. Ya, sudah menunggu selama 1 hari dan ini hasilnya. Mungkin belum dibuang ya airnya. Jadi tuh ini cangkang telurnya itu mengelupas, sudah berada di atasnya ini. Ini merupakan air cuka. Sedangkan air citrun sama juga seperti cuka, mengelupas juga, ada ngambang-ngambang itu cangkangnya. Dan yang terakhir ini kondisi dari yang direndam dengan vitamin C. Mungkin di dalamnya ada gelembung-gelembung ini loh, ada lapisan gelembung. Mungkin kita buang dulu airnya. Oke, setelah ditiriskan kita bisa ambil. Ini dia bentukan dari itu, direndam dengan air cuka putih dan teksturnya itu kenyal-kenyal seperti jelly, squishy ya. Cangkang telurnya sudah terkupas dikarenakan sudah bereaksi dengan asam dan sudah meluruh. Sedangkan yang ini untuk citrun mungkin masih keras ya, tapi cangkang-cangkang yang telur yang warna kuning ini sudah mengupas. Sedangkan vitamin C ini hanya bagian kecil saja nih yang sudah mengupas. Tidak deh, ini sudah mengupas, tinggal diambil-ambilkan saja. Ini berarti semuanya sudah bereaksi dengan asamnya ya. Oke, itulah tadi hasil dari praktikum ini. Masuk ke kesimpulan yang pertama itu ialah reaksi yang terjadi jika telur bertemu dengan asam. Nah, asam tersebut itu menyumbangkan protonnya ke telur. Nah, bisa dilihat reaksinya nih nanti jika gini. Selanjutnya itu membuat telur bereaksi dengan asam. Nah, caranya itu dengan memasukkan telur itu ke dalam larutan asam. Kesimpulan yang terakhir ialah kondisi yang terjadi pada telur jika bertemu dengan beberapa asam tersebut. Yang pertama itu dengan asam cuka. Nah, telur tersebut itu akan berubah teksturnya menjadi squishy dan cangkang telur tersebut akan mengupasnya secara sempurna. Selanjutnya itu ialah dengan citrun. Nah, citrun tersebut itu hanya menghilangkan coklat itu cangkang telurnya saja. Namun teksturnya itu masih keras seperti telur. Nah, vitamin C itu juga demikian, sama seperti citrun. Mungkin cukup sekian praktikum kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.